Tachahau, halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pernah nggak sih kalian membaca sebuah kalimat dalam bahasa Mandarin yang menggunakan kata pei, rang, atau jiao untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan dikenakan pada seseorang atau sesuatu? Nah, kalimat seperti itu disebut kalimat pasif atau pei tong zhi. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang aku dipukul, buku itu diambil, atau rumahnya dibersihkan oleh ibu. Bahasa Mandarin juga punya bentuk pasif, tetapi cara penggunaannya sedikit berbeda dan mempunyai aturan tertentu. Supaya kalian semakin paham, ayo kita bahas secara pelan-pelan. Siapkan buku catatan, fokus, dan mari kita masuk ke materi. Apa itu pei tong zhi? Pei tong zhi adalah kalimat pasif dalam bahasa Mandarin. Kalimat pasif digunakan ketika subjek bukanlah pelaku dari suatu tindakan, tetapi penerima dari tindakan tersebut. Dalam bahasa Indonesia, bentuk ini mirip dengan di dan oleh. Seperti contoh, na ben shu被我拿走了, yang artinya buku itu diambil oleh saya. Dalam contoh tersebut, kata buku itu merupakan subjek yang menerima tindakan dari kata kerja diambil. Sedangkan kata oleh saya merupakan objek yang mana objek tersebut adalah pelaku dari tindakan tersebut. Dalam bahasa Mandarin, fungsi dari pei tong zhi adalah menekankan objek yang menerima tindakan. Misalnya, fokus pada barang yang hilang, barang yang rusak, atau barang yang dipinjam. Menyatakan sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya, dicuri, dipecahkan, dirusak. Menunjukkan hasil dari sebuah tindakan. Misalnya, barangnya sudah dibawa pergi, sudah dimakan, dan lain-lain. Ketika pelaku tidak penting atau tidak disebutkan. Jadi, kalimat pei tong zhi bisa tetap menjadi kalimat pasif meski pelakunya tidak disebutkan dalam kalimat tersebut. Kalimat pasif atau pei tong zhi dalam bahasa Mandarin biasanya ditandai oleh salah satu dari kata penanda sebagai berikut. Yang pertama, ada kata penanda pei. Kata penanda ini adalah kata penanda dalam kalimat pasif yang paling umum dan formal, sering digunakan untuk hal negatif, seperti dicuri, rusak, hilang. Yang kedua, ada kata penanda rang. Kata penanda ini lebih lisan, biasanya dipakai dalam percakapan sehari-hari, menunjukkan bahwa subjek dipengaruhi tindakan orang lain. Yang terakhir, ada kata penanda jiao. Kata penanda ini mirip dengan rang, namun kesannya lebih santai dan lebih informal. Struktur dari pei tong zhi adalah zhuyu atau subjek yang merupakan penerima tindakan, ditambah salah satu dari tanda pasif, yaitu pei, rang, jiao, ditambah ping yu atau objek, yaitu pelaku, ditambah tong zi atau kata kerja. Contoh pei tong zhi dengan kata penanda pei. 他的钱包被小偷偷走了, yang artinya dompetnya dicuri oleh pencuri. 我的手机被小偷偷走了, yang artinya handphone saya dicuri oleh pencuri. Contoh pei tong zhi dengan kata penanda rang. 我的自行车让滴滴骑到城里去了, yang artinya sepedaku dipakai adik untuk pergi ke kota. 我的照相机让小王借去了, yang artinya kamera saya dipinjam oleh Xiao Wang. Contoh pei tong zhi dengan kata penanda jiao. 杯子叫他打破了, artinya gelas dipecahkan olehnya. 水果叫我们吃完了,
artinya buah-buahan dihabiskan oleh kami. Karakteristik Pei Tong Zhi dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, sering dipakai untuk menyatakan kerugian atau hal yang tidak diinginkan. Contohnya, dicuri, dipecahkan, dirusak. Yang kedua, pelaku boleh disebutkan atau tidak disebutkan. Untuk contoh yang pelaku disebutkan, 我的钱包被小偷偷走了. Untuk contoh yang pelaku tidak disebutkan, 我的钱包被偷走了. Karakteristik yang ketiga, banyak memakai kata kerja berkomplement. Contohnya, 接头 artinya meminjam lalu membawa pergi. 打破 artinya memecahkan. 偷走 artinya mencuri dan membawa pergi. Berikut adalah contoh perbandingan dari kalimat pasif dan kalimat aktif dalam bahasa Mandarin. 小偷偷了我的钱. Jika dirubah ke dalam kalimat pasif menjadi 我的钱被偷了. 弟弟骑了我的自行车. Jika dirubah ke dalam kalimat pasif menjadi 我的自行车让弟弟骑走了. 他打破了杯子. Jika dirubah ke dalam kalimat pasif menjadi 杯子叫他打破了. Kesimpulannya, Pei Tong Zhi adalah pola kalimat yang menunjukkan bahwa subjek menerima tindakan. Pei Tong Zhi ditandai oleh kata Pei, Rang, Jiao dengan struktur subjek ditambah penanda pasif, ditambah pelaku, ditambah kata kerja.